Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, pernahkah kita berpikir saat melihat jutaan umat muslim dari seluruh dunia melakukan serangkaian ritual haji dan umroh, apa sebenarnya makna di balik semua itu? Kenapa harus berputar-putar mengelilingi Ka'bah? Kenapa harus berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah? Dan kenapa harus melempar batu ke pilar-pilar yang disebut jumroh? Semua gerakan ini bukan sekadar ritual kosong. Justru, di dalamnya tersimpan hikmah yang luar biasa dalam dan makna simbolis yang sangat menyentuh. Yuk, kita kupas bersama satu persatu. Pertama, mari kita mulai dengan ihram. Saat kita berniat haji atau umroh, kita diwajibkan memakai pakaian ihram. 2 lembar kain putih tanpa jahitan untuk laki-laki, dan pakaian sederhana yang menutup aurat untuk perempuan. Ini adalah simbol kesetaraan yang paling nyata. Bayangkan, seorang raja dan rakyat jelata, orang kaya dan orang miskin, semuanya berdiri di hadapan Allah dengan pakaian yang sama. Tidak ada lagi status, jabatan, atau kekayaan duniawi. Yang ada hanyalah status kita sebagai hamba Allah. Pakaian ihram ini mengingatkan kita pada kain kafan, bahwa pada akhirnya kita semua akan kembali kepadanya dengan cara yang sama, tanpa membawa apapun kecuali amal ibadah. Ihram juga mengajarkan kita kesabaran. Ada banyak larangan selama ihram, seperti tidak boleh memotong kuku dan rambut, atau bahkan bertengkar. Ini adalah latihan pengendalian diri yang luar biasa. Selanjutnya, tawaf. Ritual mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kenapa harus berputar? Ini adalah simbol dari gerak alam semesta. Elektron mengelilingi inti atom, planet mengelilingi matahari, galaksi berputar pada porosnya. Semua tunduk dan patuh pada aturan Sang Pencipta. Saat kita bertawaf, kita menyatukan diri dengan ritme kosmik itu, menyatakan bahwa hidup kita, hati kita, dan seluruh eksistensi kita berpusat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah bukan untuk disembah, melainkan sebagai pusat arah, kiblat, yang menyatukan hati seluruh umat muslim di dunia. Gerakan berlawanan arah jarum jam juga punya makna. Menempatkan Ka'bah di sisi kiri kita, dekat dengan jantung, melambangkan bahwa Allah harus selalu ada di hati kita dalam setiap langkah kehidupan. Setelah tawaf, kita melakukan sa'i, berjalan, kadang berlari kecil, sebanyak 7 kali bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah. Ritual ini adalah reka ulang dari perjuangan luar biasa seorang ibu, Siti Hajar, saat mencari air untuk putranya, Nabi Ismail, yang masih bayi. Di tengah padang pasir yang tandus dan panas, Siti Hajar tidak putus asa. Ia berlari penuh harap antara 2 bukit, terus berusaha sambil berdoa. Sa'i mengajarkan kita tentang pentingnya ikhtiar, usaha maksimal, bahwa kita tidak boleh hanya pasrah, tapi harus bergerak, berusaha sekuat tenaga. Tapi di saat yang sama, sa'i juga mengajarkan tawakal. Setelah berusaha sekuatnya, Siti Hajar berserah diri kepada Allah, dan dari situlah keajaiban datang. Air Zam-Zam memancar dari bawah kaki Ismail kecil. Ini pesan kuat bagi kita. Berusahalah sekeras mungkin, lalu serahkan hasilnya kepada Allah. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa dan harapan. Kemudian, ada wukuf di Arafah, puncak dari ibadah haji. Seluruh jamaah haji berkumpul di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf berarti berhenti, berdiam diri. Ini adalah momen introspeksi total. Di padang yang luas di bawah terik matahari, kita diingatkan akan padang mahsyar, hari di mana kita semua akan dikumpulkan untuk diadili. Di Arafah, kita menanggalkan semua atribut duniawi, fokus merenungi dosa-dosa kita, memohon ampunan, dan berdoa dengan sepenuh hati. Rasulullah SAW bersabda, haji adalah Arafah. Ini menunjukkan betapa pentingnya momen ini. Wukuf adalah miniatur hari kiamat, sebuah kesempatan emas untuk membersihkan diri dan memulai lembaran baru yang suci. Ini adalah dialog paling intim antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dari Arafah, jamaah bergerak ke Musdalifah untuk mabit atau bermalam dan mengumpulkan kerikil. Kerikil kecil ini akan digunakan untuk ritual berikutnya, melempar jumrah. Melempar jumrah di Mina adalah salah satu ritual yang paling sering disalahpahami. Kita melempar kerikil ke 3 pilar, jumrah ula, wusta, dan aqabah. Ini bukanlah melempar setan secara harfiah. Setan tidak terkurung di dalam pilar-pilar itu. Melempar jumroh adalah simbol perlawanan kita terhadap godaan setan dan hawa nafsu. Ritual ini meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang digoda oleh iblis agar tidak mematuhi perintah Allah untuk menyembelih putranya, Ismail alaihissalam. Di 3 tempat inilah, Ibrahim melempar batu ke arah iblis
untuk mengusirnya. Jadi, setiap lemparan kerikil yang kita lakukan adalah deklarasi perang terhadap bisikan jahat di dalam diri kita. Itu adalah janji untuk melawan kesombongan, ketamakan, iri hati, dan sifat-sifat buruk lainnya. Kita seolah berkata, "Aku memilih Allah, bukan godaanmu wahai setan." Setelah melempar jumrah, ada ritual tahalul, yaitu mencukur atau memotong sebagian rambut. Ini adalah simbol pembersihan dan kelahiran kembali. Dengan memotong rambut, kita seolah-olah membuang semua kotoran, pikiran negatif, dan dosa-dosa masa lalu. Kita terlahir kembali menjadi pribadi yang baru, lebih bersih, dan siap memulai hidup dengan semangat ibadah yang diperbarui. Ini adalah tanda bahwa kita telah menyelesaikan sebagian besar rukun haji dan dibebaskan dari beberapa larangan ihram. Sebuah momen kelegaan dan rasa syukur yang luar biasa. Terakhir, ada tawaf ifadah dan tawaf wada. Tawaf ifadah adalah salah satu rukun haji yang wajib dilakukan setelah kembali dari Mina. Sementara tawaf wada adalah tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota suci Mekah. Keduanya kembali menegaskan sentralitas Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup kita. Jika tawaf pertama adalah pembukaan, maka tawaf-tawaf ini adalah penegasan dan penutupan. Tawaf wada khususnya adalah momen yang sangat emosional. Kita mengucapkan selamat tinggal kepada Baitullah dengan harapan dan doa agar bisa kembali lagi di masa depan. Kita pergi dengan membawa semangat tauhid yang baru, semangat persatuan, dan semangat perjuangan melawan hawa nafsu. Jadi, teman-teman, setiap gerakan dalam haji dan umroh adalah sebuah sekolah kehidupan. Ihram mengajarkan kesetaraan, tawaf mengajarkan tauhid, sa'i mengajarkan optimisme dan kerja keras, wukuf adalah introspeksi, dan melempar jumroh adalah deklarasi jihad melawan hawa nafsu. Semua ini adalah perjalanan spiritual yang transformatif, bukan sekadar wisata religi. Ibadah ini dirancang untuk membentuk kita menjadi manusia yang lebih baik, lebih sabar, lebih rendah hati, dan yang terpenting, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberi kesempatan untuk merasakan langsung pengalaman spiritual yang luar biasa ini. Mari kita bersama-sama ketik amin di kolom komentar, agar kita semua bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan haji ataupun umroh. Amin. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan menambah kecintaan kita pada ajaran Islam yang penuh hikmah. Jangan lupa like atau tulis pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan maupun punya saran lain untuk pembahasan di topik selanjutnya. Subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.